Disuruh buat video. Suruh buat video. Kayak Bu R parah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan rezekinya lah kita dapat berkumpul pada hari ini guna melaksanakan kegiatan rutin kita pada jam pembelajaran sejarah. Ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah kalian terima. Ketua kelas tolong berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, absen dulu. Adelia, udah masuk ya? Udah masuk, Bu. Agus, Rianti, Anis, Izin. Ra, Izin. Sakit. izin. Anis, Dea. Izin. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, ya, agar kalian fresh, tidak tegang, ya, dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini, ada baiknya kita briefing terlebih dahulu. Semua dengan cepat, boleh ditunjukkan. Sudah? Gamenya sudah? Pelajaran buku yang berkaitan dengan sejarah pada pelajaran kita pada saat ini itu dikeluarkan. Ibu mereview sekilas mengenai pembelajaran kita di minggu kemarin. Perhatikan video ini. Dari video ini, Ibu mau bertanya, ya, yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Kapan terjadinya peristiwa pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki? Dibom pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Ya, bagus. Berarti apa yang sudah kita pelajari kemarin itu kalian masih ingat. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya. Sebutkan beberapa dampak dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Oh ya, apa saja dampak yang timbul dari kejadian pengeboman Hiroshima dan Nagasaki? Korban jiwa yang sangat banyak, kerusakan fisik dan infrastruktur yang berat, dampak radiasi yang berkepanjangan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Ya, jelas. Jadi salah satunya, ya, dampak radiasi yang berkepanjangan. Wajar saja. Selain dampak radiasi yang berkepanjangan, itu yang pastinya korban jiwa yang sangat banyak. Sebelum masuk ke materi pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran, ya. Jadi model pembelajaran kita pada hari ini adalah model problem based learning. Ya. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran ini, ya, siswa diharapkan dapat menjelaskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia dengan benar. Jadi dengan mempelajari materi hari ini, kalian itu sudah dapat menjelaskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua, ini menganalisis peristiwa Rengas Dengklok dengan benar.
Dan tujuan yang ketiga ini menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi dengan tepat. Jadi ini 3 tujuan, ya. 3 tujuan kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu peristiwa proklamasi. Itu tujuannya. Ada beberapa motivasi, ya. Motivasi yang akan timbul, yang Ibu harapkan motivasi ini akan timbul di diri kalian setelah kalian mempelajari materi ini. Misalkan dari sikap bertanggung jawab. Kalian enak pada zaman sekarang, ya, kalian dengan mudahnya bisa bersekolah. Beda dengan pada saat sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak semua orang bisa bersekolah. Jadi ada orang-orang tertentu saja, khusus untuk pribumi ya, ada orang-orang tertentu saja yang bisa bersekolah. Kalau sekarang enak, kamu sudah bisa sekolah, mau sekolah di mana kamu bisa memilih. Tapi kalau pada masa itu kita tidak bisa bersekolah kalau tidak paling tidak ada jabatan lah. Kalau masyarakat pribumi tuan tanah lah, ya, itu yang bisa bersekolah. Nih, pertanyaan otomatis sebelum kita melanjutkan. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Ini gambar apa? Saya Bu. Ya, Peristiwa pengeboman Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. ya. Jadi ini merupakan gambar peristiwa pengebom atoman, ya, Nagasaki dan Hiroshima. Nih, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar siapa? Ya, gambar siapa? Gambar Pak Soekarno dan Pak Hatta. Peran mereka tak hanya membacakan, mereka juga mendesak proklamasi, menyiapkan dan merumuskan. Ya, di sini gambar Soekarno dan Hatta. Ya, jadi mereka berperan itu tidak hanya membacakan teks proklamasi, tetapi mereka juga merumuskannya, ya, menyiapkan dan merumuskannya, lalu membacakan teks proklamasi tersebut. Ini. Lagi. Nih, gambar apa ini? Ada yang tahu? Saya Bu, Gambar apa itu? gambar peta. Ya, gambar peta, khususnya peta Jawa. Apa yang terjadi di daerah tersebut? Peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jadi ini gambar peta, khususnya Jawa. Ya, pada peta ini dapat kita lihat pernah terjadi suatu peristiwa di Rengas Dengklok. Ya. Nih, ada yang tahu ini siapa sih? 3 orang ini, terus lagi ngapain sih? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya, kegiatan perumusan teks proklamasi. ya. Jadi ini gambar ini mereka lagi merumuskan teks proklamasi. Terus siapa saja yang ada di sini? Tokoh yang terlibat yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan Subarjo. Ya. Oke. Nih, ada yang tahu ini peristiwa apa? Gambar apa sih ini? Ada yang tahu? Pembacaan Proklamasi. Ya, pembacaan teks proklamasi. Siapa yang membacakan? Soekarno. Iya, Soekarno. Nih, perhatikan video ini. Yang kalian perlu catat-catat
ini merupakan materi pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah Ibu terangkan di awal pertemuan apa sih tujuan kita untuk mempelajari materi ini. Ini sudah Ibu buatkan di lembar LKPD. Tujuan yang pertama agar kalian dapat menjelaskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia dengan benar. Tujuan yang kedua untuk menganalisis peristiwa Rengas Dengklok dengan tepat. Dan tujuan yang ketiga ini menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Jadi di sini ya untuk tugasnya ya ada yang sama. Jadi satu tema itu bisa 2 kelompok. Ya, di sini kalian dituntut ya, kalian dipinta untuk mencari informasi itu baik dari buku kalian ataupun dari internet boleh. Jadi kalian membuat suatu tulisan, membuat suatu ringkasan, kalian merumuskan mengenai tema apa yang akan Ibu berikan nanti. Jelas untuk tugas LKPD-nya? Jelas. Kelompok 1, karena kelompok 1 dan kelompok 3. Mana kelompok 3? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 3 tugasnya ini merumuskan latar belakang. Boleh ditulis? Merumuskan latar belakang proses kemerdekaan Indonesia. Proses kemerdekaan Indonesia. Jadi pada kelompok 1 dan kelompok 3 ini mereka ya dituntut untuk merumuskan latar belakang terbentuknya proses kemerdekaan Indonesia. Sekarang kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 dan kelompok 5, mana kelompok 5? Oke, kelompok 2 dan kelompok 5 ini temanya sama ya, mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi kalian disuruh mencari informasi juga mengenai Rengas Dengklok ya. Itu kelompok 2 dan kelompok 5. Selanjutnya kelompok berapa yang belum? 4 dan kelompok 6. Kelompok 4 dan kelompok 6 ini tugasnya menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Jadi kalian diminta untuk menganalisis peristiwa perumusan teks proklamasi. Mengenai tugas dari LKPD-nya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas perintahnya seperti apa? Nanti setelah kalian sudah menyelesaikan tulisan kalian mengenai rumusan tadi, mengenai tema-tema tadi, kalian diminta untuk mempresentasikan. Nanti di depan kelas untuk mempresentasikannya, kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok penyaji. Jelas? Kalau sudah jelas, Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Dulu ya, sebelum kalian mengerjakan, kalian cermati dulu perintahnya seperti apa. Ini sudah Ibu terangkan di lembar LKPD-nya. Jadi poin judul ya. Judul mana yang kalian kerjakan itu di nomor 8. Tadi kan sudah dibagikan. Sekarang selesaikan. Waktunya tidak lama. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Ayo mulai kerjakan.
Ya. Yang pertama ini kelompok 1. Kelompok 1 silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ya.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Oke. Jadi itu tadi ya, ada beberapa kelompok, ada 6 kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD-nya. Ya. Dari penjelasan, ya, dari penjabaran yang dilakukan tadi, ada yang masih diragukan atau ada yang perlu ditanyakan lagi kan? Semua sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, di sini Ibu akan memberikan penguatan, ya, Ibu akan memberikan penguatan dari materi kita pada hari ini, yaitu mengenai peristiwa proklamasi. Ya. Peristiwa proklamasi ini memiliki dampak yang mendalam. Ya. Dampak yang mendalam pada sejarah Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini merupakan awal Indonesia merdeka. Jadi ada beberapa poin penting ya yang dapat kita ambil dari peristiwa proklamasi. Poin apa saja? Yang pertama, ini pentingnya kemerdekaan. Jadi merdeka itu penting. Ya. Kamu saja kalau tidak diizinkan oleh orang tua kamu keluar hari Minggu, ini aku belum merdeka. Itu satu kecil saja. Ya. Poin yang kedua, yaitu semangat perjuangan. Semangat perjuangan itu poin yang ada pada teks proklamasi. Poin yang ketiga ini nilai-nilai kebangsaan, dan poin yang terakhir pentingnya pendidikan sejarah. Ya, jadi kalau orang menganggap mata pelajaran sejarah itu nggak penting, itu salah. Karena kita dapat melangkah ke depan, itu kita harus melewati, kita harus memahami sejarah yang sudah terjadi. Oke, materi kita pada hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kalian juga tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekarang Ibu aja yang bertanya.
apakah pada saat kalian mengerjakan LKPD tadi, kalian menemukan kendala atau masalah? Tidak. Semua jelas ya. Karena tadi Ibu juga memperbolehkan kamu tidak hanya dari buku saja untuk mencari informasi, kalian boleh menggunakan media lain. Bisa dari browsing, internet dan lain-lain. Ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan kasih tugas untuk di rumah. Nah, tugasnya seperti apa? Boleh buka HP-nya. Boleh buka HP-nya, lihat di grup kelas. Di situ Ibu kasih link. Ya, itu dikerjakan di rumah, ya. Tapi itu ada batas waktunya. Ada batas waktu pengiriman tugasnya. Jadi sampai nanti selesai pulang sekolah, sampai di rumah istirahat, makan, kerjakan tugasnya. Oke. Dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ada yang dapat menyimpulkan. Oke. Dari pembelajaran hari ini, dapat saya simpulkan bahwa peristiwa proklamasi adalah tonggak sejarah penting yang menandai berakhirnya penjajahan dan dimulainya perjalanan Indonesia yang merdeka. Ya, itu kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran kita hari ini. Jadi ini Ibu ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah berupaya, kalian sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas LKPD-nya ya. Dan Ibu nilai juga kalian dalam pekerjaannya itu kerjasama, walaupun ada 1-2 orang yang sibuk sendiri dengan kegiatannya. Ibu minta untuk kedepannya itu tidak lagi terjadi. Karena apa? Bukan hasil dari LKPD-nya, tetapi proses pengerjaan LKPD-nya juga Ibu nilai ya. Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Ketemu lagi kita minggu depan dengan materi yang lain lagi, yaitu materi pembentukan pemerintahan pertama Indonesia. Jadi bertemu di minggu depan dengan materi yang berbeda, pembentukan pemerintahan pertama di Indonesia ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, jadi sebelum kita berdoa, boleh kalian duduk ke tempat masing-masing. Untuk pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Minum di dalam bahasa demi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.